Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil hak orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Karena ini termasuk dari perbuatan mencuri. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan jalan yang batil yaitu dengan mencuri. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan atau hukuman bagi orang yang mencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan seorang lelaki yang mencuri ataupun perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai nakalan, sebagai siksa, sebagai peringatan baginya. Oleh karena itu, mencuri adalah sesuatu yang sangat tercela. Apapun bentuknya. Tentunya dalam hukum Islam perlu ada undang-undang yang legal dan sah. Tetapi kalau tidak ada undang-undang, maka ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang. Harus adanya mahkamah atau pengadilan yang resmi yang memang ada undang-undangnya. Hadirin sekalian, mencuri dengan bentuk apapun tercela. Baik itu ghasab, ya, atau misalnya sekarang kita nyebut korupsi, corruption. Corruption ini artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya. Kebejatan, ya, ketidakjujuran ini masuk dalam kata korupsi tersebut. Jadi korupsi adalah salah satu bentuk dari mencuri. Hanya saja bentuknya mungkin tidak seperti orang mencuri motor, motor orang lain diambil, ya, dari rumah yang orangnya lagi keluar, atau mencuri di rumah yang kosong, yang orang yang sedang keluar, emasnya atau uangnya atau kartu ATM-nya atau HP-nya. Ya, itu mencuri. Kalau ada juga menjamret ini mencuri dengan paksa di angkot atau di transportasi umum. Menjamret atau mengambil kalung dengan paksa, perhiasan yang dipakai oleh perempuan secara paksa, menjamret. Atau juga membegal. Nah, ini lebih keras lagi karena ada unsur, ya, pemaksaan yang mengakibatkan bisa mencelakakan orang itu. Mungkin juga bisa menyebabkan pembunuhan. Na'udzubillah. Ya, seperti begal motor, ya, yang banyak kita lihat di beberapa tempat. Maka korupsi juga bagian dari pencurian. Dan ini sangat dicela oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW menghilangkan kata iman dari orang yang mencuri. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri ketika ia melakukan pencurian itu dalam keadaan beriman. Ya. Jadi kalau dia mencuri sebenarnya dia sedang menanggalkan keimanannya. Ya, dia sudah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dia melakukan sesuatu yang, ya, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mencuri ini dapat merugikan orang lain. Merugikan orang lain, ya. Di saat ia mungkin perlu harta itu, hartanya dicuri. Merugikan orang lain. Juga menyebabkan orang lain, ya, dalam kesempitan dan dalam masalah yang besar. Ya, bisa jadi harta yang dicuri itu untuk bayar utang atau untuk keperluan sehari-hari. Ya, ini mencuri. Dan juga mencuri akan menyebabkan tatanan ekonomi menjadi kacau.
Ya, karena orang-orang yang punya harta kemudian diambil hartanya. Bukan haknya, maka dia akan menimbulkan kekacauan. Ya. Maka orang yang melakukan korupsi sama. Karena mencuri, ya, salah satunya atau salah satu bentuknya adalah melakukan korupsi. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri, yang korupsi, ketika ia melakukan korupsi, ya, dia dalam keadaan beriman. Dan Islam sangat tegas dalam hukum ini atau dalam hukuman ini. Apabila ada institusi resmi memang yang menggunakan hukum pidana Islam, ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah anak Muhammad SAW, Nabi tidak mengatakan anakku, ya, tapi anak Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak dimaksudkan kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Ya, mengapa Nabi mengatakan seandainya Fatimah anak Muhammad, tidak Fatimah anakku, untuk menghilangkan rasa iba. Karena kalau Rasul bilang seandainya Fatimah anakku, ada rasa iba, kasihan. Maka Nabi mengatakan seandainya Fatimah anak Muhammad, yaitu dirinya alaihi salatu wassalam, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Inilah keadilan yang diterapkan Rasulullah SAW dalam, ya, penegakan hukum. Ya, jadi korupsi sangat berbahaya. Ya. Kalau orang, ya, mencuri, ya, ada maling, ya, yang diambil mungkin rumah, kunci rumahnya atau kunci mobilnya misalnya. Yang diambilnya adalah sertifikat rumah, mobil, kemudian emas. Tetapi kalau korupsi bisa lebih dari itu. Ya, mungkin miliaran. Atau lebih dari itu, triliunan, hanya dengan, ya, memasukkan kode, hanya dengan transfer misalnya. Hanya dengan, ya, mencuri dari data yang sebenarnya. Ini sudah korupsi. Datanya sekian harusnya, tetapi dia mengurangi atau menambahkan. Ya, harusnya datanya 100 juta. Dia tambahkan 150 juta. 50 juta ini dia ambil. Korupsi. Ya. Maka ini yang harus kita hindari. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus berhati-hati dalam, ya, transaksi keuangan. Harus berhati-hati dalam, ya, memegang amanah. Ya, sekarang juga kita mendengar adanya gratifikasi. Gratifikasi adalah usaha untuk pelolosan satu proyek di luar dari upah yang memang harus dibayarkan. Ya, inilah yang disebut dengan riswah. Ini juga bagian dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sogokan. Ya, ketika menerima sogokan dan itu bukanlah, ya, harta yang kita berhak untuk mengambilnya, maka ini adalah harta yang batil juga. Ya, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan maka akan masuk neraka. Na'udzubillah. Bagaimana memerangi korupsi ini? Bagaimana memerangi, ya, riswah? Salah satunya adalah dengan pendidikan anti korupsi. Ya, jadi kita mendidik keluarga kita agar tidak melakukan korupsi, ya, dalam harta sekecil apapun. Kita harus membiasakan untuk tidak menyentuh harta yang bukan milik kita. Ya, kita membiasakan untuk tidak, ya, masuk yang bukan daerah wewenang kita. Ini caranya. Ya. Yang kedua juga harus adanya sosialisasi, pendidikan, ya, wabil khusus kepada mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa diedukasi lagi, ya, mahasiswa, ya, diedukasi lagi tentang bahaya korupsi. Karena mereka dan kalian semua nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Ya, jika, ya, sudah teredukasi, insya Allah, ya, menjadi karakter. Jadi pendidikan itu bukan hanya teori, tapi juga, ya, membuat karakter. Orang ini tidak akan melakukan korupsi. Sehingga ketika menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, maka tidak ada korupsi yang dilakukan sedikit pun. Ya,
Dan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita renungi bersama bahwa korupsi ini sangat besar dampaknya dan dampak buruknya bagi umat manusia, bagi institusi, bagi negara, bagi masyarakat, bahkan bagi dunia. Karena ini akan membuat kekacauan, akan membuat ketidakstabilan dalam ekonomi, dan banyak orang-orang yang terzalimi. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan korupsi ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.